Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada Euro USD ini saya baru entry buy ya. Tapi yang mau saya bahas di sini bukan fokus ke hasil buy-nya teman-teman. Nah di sini kita perhatikan teman-teman setelah open price ya pada hari ini ya, tadi pagi kita cek. Nah di sini Euro USD ini ada gap ini. Dari sini close-nya dia open price langsung ke bawah ini teman-teman. Ini pada MT4 ya. Nah, mungkin, di broker teman-teman juga mungkin mengalami seperti ini ya, karena saya menggunakan beberapa broker dan semuanya sama seperti ini, teman-teman. Nah, ini boleh aja kita cek di trading view-nya sebenarnya seperti apa chart-nya. Oke, sekarang coba kita masuk ke trading view. Nah, di sini kita, cek yang di Forex.com ya, Euro USD. Ini ada Forex.com, ini yang kita cek marketnya. Ini time frame 15. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini dia merupakan candle bearish ya, langsung drop lalu melakukan penurunan. Nah, di MT4 teman-teman dia lompat sampai ke zone ini, open price di area ini. Nah, ternyata pada Forex.com seperti ini ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini kalau kita perhatikan bukan suatu penghalang ataupun masalah terkait analisa kita pada hari Sabtu ya di Euro USD itu masih masih bisa kita gunakan analisa kita kemarin teman-teman. Sekarang kita masuk ke Euro USD pada MT4. Nah, jika kita lihat teman-teman di MT4 ini pada analisa kita kemarin, di mana kita ada setup ya pada 4 itu ada momentum buy, di mana ada bullish engulfing ya. Nah gitu, jadi kita gunakan pada saat itu Fibo untuk melihat potensi kenaikannya. Nah di sini saya entry buy karena dia sudah melewati zone area equilibrium, di mana juga ada konfirmasi buy-nya. Jadi kita open setelah ada konfirmasi, teman-teman. Oke, di sini H1 dia konfirmasinya sudah muncul, di H1, di M30, di M15 ini merupakan konfirmasinya, teman-teman. Nah, setidaknya kita ambil dia di 161.8 sudah cukup. Nah, di sini base drop area supply yang masih fresh. Ini ada shadow candle-nya ya. Jika kita masuk ke M15 ini terlihat jelas ini. Nah, ini. Jadi tinggal kita pasang aja nantinya TP di area ini. Ini area TP pertama. Nah, sebelum kita ulas nanti juga di XAUUSD ya, pergerakan harganya, kita pasang sebentar untuk SL dan TP-nya ya. Nanti boleh kita lihat bagaimana hasilnya. Ini area SL-nya. Oke, saya pasang sebentar SL dan TP agar kita nanti boleh tinggalin dan kita lihat sama-sama nanti bagaimana hasilnya. Oke, di sini selesai saya pasang SL dan TP ya. Tinggal kita eh, cek potensi pergerakan harga pada Euro USD dan XAU USD ya. Setelah adanya gap itu. Nah, di sini kita masih bisa teman-teman gunakan area ataupun marking kita yang kemarin ya, hari Sabtu kemarin ya. Nah, di sini coba cek teman-teman. Setelah harga masuk ke zone ini apakah ada konfirmasi? Di sini tidak ada konfirmasi entry sehingga kita tidak bisa melakukan entry di zone ini. Setelah harga masuk ke zone ini, nah ini kan menutup imbalance nih. Coba kita cek ya. Nah, ini. Dia di sini menutup imbalance area ini dan harga langsung membuat konfirmasi buy. Kita cek konfirmasinya pada M15 di sini ada area yang sudah break ya, sorry. Nah, ini drop, di sini area base-nya, ini drop kembali. Jadi ini sudah di break ke atas dan harga sudah melakukan retracement, mengambil order dan potensinya harga minimal masuk ke zone 161.8 di mana area ini masih fresh. Nah, itulah alasannya kenapa saya entry buy, tentunya menggunakan setup yang ada di H4 dan menggunakan area yang sudah kita marking kemarin dan sudah terkonfirmasi. Oke, sekarang kita masuk coba ke XAUUSD.
Pada XAUUSD juga ada gap ya teman-teman ya. Nah, di mana pada hari Jumat ini closingnya open price langsung masuk ke zone ini. Kita lihat di TradingView area ini teman-teman. Nah, ini juga kita cek di Forex.com ya. Nah, ini Forex.com kita coba lihat time frame 6.15. Nah, ini. Nah, kita cek teman-teman. Ternyata di TradingView dia merupakan bullish candlestick yang panjang ya. Jadi di MT4 area gap, di Forex.com dia merupakan bullish candlestick yang panjang teman-teman. Nah, jadi ini juga teman-teman tidak begitu berpengaruh ke analisa kita pada hari Minggu kemarin. Sekarang kita coba masuk ke MT4, kita akan ulas. Oke, jika teman-teman masih ingat pada analisa kita kemarin, kita analisa pada M15 ya menggunakan smart money concept, dan kita sudah gambarkan teman-teman area yang ketika di break maka terjadi perubahan harga yang tadinya penurunan menjadi kenaikan, yaitu area zone 161 yang ada di sini. Ini sudah kita gambarkan dengan menggunakan setup Fibo Musang. Sekarang kita cek teman-teman ke sebelah kanan. Nah, ini harga open price di area zone ini teman-teman. Jadi dia sudah nge-close ya untuk area high di time frame M15 ini sebelah kiri yang tadi. Dan kita lihat juga pada TradingView di sini merupakan candle bullish panjang dan sudah berhasil break zone area yang kita marking ini sehingga terjadi perubahan harga atau change of character. Nah, jadi analisa kita kemarin itu masih bisa kita gunakan teman-teman. Masih bagus, bahkan itu sudah langsung terkonfirmasi ya adanya change of character ya. Sehingga kita bisa nih gunakan area marking kita ini. Tinggal kita cek ini, high ini apakah sudah valid atau belum. Nah, di sini high-nya untuk saat ini ya teman-teman ya. Saat ini kita melihat high ini berada di zone ini ya. Ini area tertingginya, dan kalau kita cek ini belumlah merupakan high yang valid. Nah, nanti dia valid ketika sudah mampu close area yang ada di bawah ini. Untuk saat ini area yang harus di break. Beda cerita nanti dia tidak mampu masuk ke zone ini teman-teman, malah membuat high yang baru setelah ini, sehingga untuk area fullback pindah ke area zone ini. Nanti kita tinggal cek area yang terdekat untuk high yang baru bisa menjadi valid. Nah, hanya gitu aja teman-teman, sehingga kita boleh nih gunakan area ini menjadi area entry. Jika sudah ada high yang valid, ini menjadi area entry untuk buy. Nah, ini masih fresh ya, sorry. Ini 1, 2, 3, 4. Semua ini bisa kita gunakan untuk entry buy. Ingat, no konfirmasi, no entry. Jadi kita tidak akan pernah tahu teman-teman area yang mana yang membuat harga bisa kembali naik. Bisa aja ini di break semua teman-teman. Terjadi change of character lagi. Makanya dengan cara kita melihat konfirmasi atau menunggu konfirmasi, disitulah kita bisa tahu teman-teman, oh ternyata area ini yang bisa bikin harga aktif. Ternyata ini break, malah area ini yang bisa bikin harga aktif. Ternyata ini break juga teman-teman, maka ini yang bisa bikin harga aktif. Ternyata semuanya break, berarti terjadi change of character. Artinya kan kita tidak melakukan entry di zone ini, karena tidak ada konfirmasi entry. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini masih bisa kita gunakan untuk melakukan open posisi. Nah, ini kemarin yang kita marking ya menggunakan setup Fibo Musang ya. Nah, ini teman-teman. Itu zone 161.8 sudah di break ya ini. Sehingga terjadi change of character pada M15. Oke, jadi semua masih bisa kita gunakan teman-teman. Tinggal kita menunggu konfirmasi untuk open posisi. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tidak pernah tahu area yang mana yang bisa membuat harga kembali aktif melakukan kenaikan. Jangan sampai kita melakukan entry tanpa konfirmasi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini nanti boleh teman-teman cek bagaimana hasilnya. Jika pun loss ya sudah teman-teman, kita sudah pasang SL
berarti setup kita itu fail. Nah, kita sudah pasang SL dan sudah pasang TP. Sedangkan terkonfirmasi pun teman-teman masih ada potensi setup itu fail, apalagi tanpa konfirmasi. Nah, gitu. Jadi itu harus kita pahami teman-teman dalam trading ini. Saya ulangi sekali lagi, ini sudah terkonfirmasi naik, ini pun masih ada potensi teman-teman. Setup ini fail. Bisa aja teman-teman dia turun. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Apalagi tidak terkonfirmasi. Nah, gitu. Oke teman-teman, jadi inilah untuk ulasan hari ini. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.